aksi Indonesia gelap. Indonesia sedang gelap. Bukan karena mati lampu, tapi karena suara rakyat yang semakin sulit didengar. Di berbagai sudut kota, mahasiswa turun ke jalan. Mereka berteriak, menuntut perubahan, menolak kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Tapi di sisi lain, bagaimana pemerintah melihat semua ini? Demo mahasiswa bukan sekadar aksi turun ke jalan. Ini adalah cerminan dari ketidakpuasan, dari kegelisahan yang semakin membesar. Tapi pertanyaannya, apakah pemerintah benar-benar mendengarkan? Atau justru melihat ini sebagai ancaman? Demo mahasiswa seringkali mencerminkan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia, yang bisa dikaitkan dengan fenomena Indonesia gelap. Beberapa faktor utama yang membuat mahasiswa turun ke jalan adalah: 1. Korupsi dan ketidakadilan. Korupsi yang merajalela menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kebijakan publik. Mahasiswa seringkali berdemo untuk menuntut transparansi, keadilan hukum, dan penghapusan budaya korupsi di pemerintahan. 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Banyak kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan kelompok elit dibanding masyarakat umum. Contoh konkret adalah kebijakan kenaikan harga BBM atau pajak yang membebani masyarakat kelas menengah ke bawah. Mahasiswa sebagai suara rakyat seringkali menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap menindas. 3. Pendidikan yang tidak merata. Mahasiswa sering berdemo menuntut pendidikan yang lebih terjangkau dan berkualitas. Banyak yang menolak kenaikan UKT, uang kuliah tunggal, atau meminta perbaikan sistem pendidikan agar lebih relevan dengan dunia kerja. 4. Pembungkaman kebebasan berpendapat. Salah satu ciri Indonesia gelap adalah ketika kebebasan berpendapat dibatasi. Mahasiswa seringkali turun ke jalan saat ada upaya kriminalisasi terhadap aktivis, pembatasan kebebasan pers, atau undang-undang yang dianggap mengekang demokrasi. 5. Kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam banyak kasus, mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, seperti RUU yang kontroversial, perusakan lingkungan oleh korporasi besar, atau minimnya perhatian terhadap kesejahteraan buruh dan petani. Demo mahasiswa bukan sekadar aksi turun ke jalan, tetapi bentuk perlawanan terhadap Indonesia gelap. Mereka berusaha menjadi kontrol sosial agar pemerintah tidak semena-mena dalam membuat kebijakan. Jika pemerintah tidak mendengar suara mahasiswa, maka kegelapan yang mereka lawan bisa semakin menelan masa depan Indonesia. Hal yang harus dilakukan pemerintah dalam menyikapi kritik dari demo mahasiswa. Yang pertama, mendengarkan dengan terbuka. Kritik bukan ancaman, melainkan bentuk kepedulian rakyat terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah harus membuka ruang dialog, mendengarkan aspirasi mahasiswa, dan menanggapinya dengan bijak, bukan dengan represi. Yang kedua, memberikan respons yang jelas dan transparan. Setiap kritik dan tuntutan dalam demo harus dijawab dengan penjelasan yang transparan. Jika ada kebijakan yang dipertanyakan, pemerintah wajib memberikan alasan logis dan terbuka terhadap kemungkinan revisi jika memang ada kekeliruan. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan perbaikan. Kritik adalah alarm peringatan. Pemerintah harus menggunakannya sebagai bahan evaluasi, bukan sekadar defensif. Jika memang ada kebijakan yang dinilai merugikan rakyat, seharusnya ada langkah konkret untuk memperbaikinya. Yang keempat, mencegah sikap represif terhadap demonstran. Demonstrasi adalah hak demokratis yang dijamin undang-undang. Pemerintah seharusnya memastikan aparat bertindak profesional dalam mengawal aksi, bukan malah menekan atau membungkam suara mahasiswa. Yang kelima, membangun komunikasi yang lebih baik. Jika ada ketidakpuasan yang terus muncul, bisa jadi komunikasi pemerintah dengan rakyat kurang efektif. Pemerintah perlu menyampaikan kebijakannya dengan cara yang lebih jelas, membangun kepercayaan, dan membuka lebih banyak forum diskusi. Kritik adalah bentuk kepedulian. Ketika mahasiswa turun ke jalan, itu bukan semata-mata karena ingin melawan pemerintah, tetapi karena mereka peduli terhadap masa depan bangsa. Pemerintah yang baik bukan yang selalu dianggap sempurna, tetapi yang mampu mendengar dan berbenah dari setiap kritik yang datang. Jadi, ketika kita membahas Indonesia gelap, ini bukan sekadar soal pemadaman listrik atau kurangnya cahaya secara fisik.
Ini adalah metafora dari berbagai masalah yang kita hadapi. Krisis kepercayaan terhadap pemimpin, kesenjangan ekonomi yang semakin dalam, serta ketidakpastian bagi masa depan generasi muda. Semua ini menciptakan suasana yang serba suram, seolah-olah negeri ini sedang berjalan dalam kegelapan tanpa arah yang jelas. Namun, di balik semua itu harapan selalu ada. Setiap kritik, setiap suara yang berani berbicara, setiap aksi mahasiswa yang turun ke jalan, itu bukan tanda keputusasaan, tapi justru bentuk kepedulian. Itu adalah cahaya kecil yang bisa menembus gelapnya keadaan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus diam dalam kegelapan atau mulai menyalakan cahaya? Sekecil apapun itu, apakah kita hanya mengeluh atau justru ikut mencari solusi? Indonesia masih punya harapan, selama rakyatnya masih mau peduli. Kalau kalian merasa video ini membuka perspektif baru, jangan lupa like, share, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa menurut kalian solusi terbaik agar Indonesia tidak terus terjebak dalam kegelapan? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli.